Kita dapat menentukan medan listrik neto yang diakibatkan oleh distribusi muatan listrik yang berbentuk sembarang dengan cara mula-mula menuliskan medan listrik diferensial DE yang ditimbulkan oleh satu elemen muatan. Lalu dilanjutkan dengan menjumlahkan sumbangan-sumbangan DE dari seluruh elemen. Namun, kalau bentuk distribusinya rumit, maka kita mungkin harus menggunakan komputer untuk menentukan medan listrik neto tersebut. Tetapi, ingatlah bahwa jika distribusi muatan memiliki bentuk yang simetri bidang, simetri silinder, atau simetri bola, kita dapat menerapkan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik neto dengan usaha yang lebih mudah. Mirip dengan yang dibahas tadi, kita dapat menentukan medan magnet neto yang diakibatkan oleh berbagai bentuk distribusi arus listrik dengan cara mula-mula menulis medan magnet diferensial dB melalui hukum Biot-Savart yang ditimbulkan oleh satu elemen arus panjang dan lalu menjumlahkan sumbangan-sumbangan dB dari seluruh elemen. Lagi-lagi, kita mungkin memerlukan penggunaan komputer pada distribusi yang rumit. Tetapi, jikalau distribusi arus listrik memiliki suatu kesimetrisan, kita dapat menerapkan hukum Ampere untuk menentukan medan magnet dengan usaha yang lebih mudah. Hukum ini, yang dapat dijabarkan dari hukum Biot-Savart, pada awalnya diakui sebagai karya André-Marie Ampère 1775 sampai 1836, yang namanya juga diabadikan sebagai satuan SI untuk arus listrik. Namun, hukum ini sesungguhnya dikemukakan oleh fisikawan Inggris bernama James Clerk Maxwell. Hukum Ampère didefinisikan sebagai integral sirkuler atau integral jalur tertutup terhadap hasil kali titik dari vektor B dan vektor ds adalah sebanding dengan arus neto yang dilingkupi oleh jalur tertutup tersebut. Konstanta kesebandingannya adalah mu0 atau permeabilitas vakum atau ruang hampa. Tanda lingkaran kecil pada lambang integral berarti hasil kali skalar dot produk vektor B dan vektor ds harus diintegralkan di sepanjang jalur atau kalang tertutup, yang disebut sebagai kalang Ampère atau Ampérian loop. Sementara lambang IENC atau I-enclosed menunjukkan arus neto yang dilingkari atau dilingkupi oleh kalang Ampère tersebut. Untuk memahami hasil kali titik B.ds dan integralnya, mari kita terapkan hukum Ampère pada situasi yang generik seperti pada gambar berikut. Gambar ini memperlihatkan tampang lintang atau penampang dari 3 kawat lurus yang panjang yang masing-masing mengalirkan arus listrik I1, I2, dan I3. Dengan arah ada yang masuk ke dalam tanda lingkaran silang dan ada yang keluar tanda lingkaran bertitik dari permukaan slide. Suatu kalang Ampère tergeletak pada bidang slide dan melingkupi 2 kawat berarus I1 dan I2, namun tidak yang ketiga. Untuk menerapkan hukum Ampère, kita bayangkan kalang tersebut dibagi menjadi elemen-elemen vektor diferensial ds. Setiap elemen ini di setiap titik pada kalang adalah bersinggungan atau tangent dengan kalang pada arah pengintegralan. Anggaplah pada lokasi ds di gambar ini, medan magnet yang ditimbulkan oleh ketiga arus listrik adalah vektor B. Karena semua kawat adalah tegak lurus terhadap bidang slide, maka kita tahu medan magnet pada ds yang diakibatkan masing-masing arus
adalah berada di dalam bidang slide. Demikian pula, medan magnet neto B juga harus berada di dalam bidang slide yang sama. Namun, kita tidak tahu kemana arah orientasi dari vektor B di dalam bidang slide tersebut. Pada gambar ini, vektor B secara sembarang digambarkan pada suatu sudut theta terhadap arah vektor ds. Hasil kali titik B dot ds di sisi kiri dari hukum Ampere adalah sama dengan B cos theta ds. Dengan demikian, hukum Ampere dapat ditulis sebagai integral sirkular vektor B dot vektor ds sama dengan integral sirkular dari B cos theta ds sama dengan mu 0 kali I enclosed. Kini, kita dapat mengartikan bahwa hasil kali titik vektor B dot vektor ds adalah hasil kali dari panjang ds dari kalang Ampere dan komponen medan magnet B cos theta yang bersinggungan dengan kalang tersebut. Lalu, kita dapat menghasilkan bahwa maksud operasi pengintegralan adalah penjumlahan semua hasil kali semacam tadi di sekeliling keseluruhan kalang. Ketika kita dapat benar-benar melakukan pengintegralan ini, kita tidak perlu tahu secara tepat arah vektor B sebelum pengintegralan. Sebagai gantinya, kita boleh membuat anggapan coba-coba terhadap arah pengintegralan ini. Lalu, kita gunakan aturan tangan kanan berikut untuk menetapkan tanda plus atau tanda minus pada masing-masing arus yang membentuk arus terlingkupi I enclosed. Aturan tangan yang ketiga, kepalkan tangan kanan di sepanjang kalang Ampere dengan jari-jari menunjuk ke arah pengintegralan. Arus di dalam kawat yang menembus bidang kalang Ampere searah dengan ibu jari mendapat tanda plus. Sedangkan arus di dalam kawat yang berlawanan arah dengan ibu jari mendapat tanda minus. Akhirnya, persamaan yang berdasarkan hukum Ampere dapat diselesaikan untuk menghasilkan magnitudo dari vektor B. Jika magnitudo bernilai positif, maka arah yang dianggap untuk vektor B adalah sudah benar. Namun jika ternyata bernilai negatif, maka tanda minus dapat diabaikan dan arah vektor B digambar ulang agar menunjuk pada arah yang berlawanan dari semula. Pada gambar sebelah atas, kita menerapkan aturan tangan kanan terkait hukum Ampere terhadap situasi kawat berarus pada gambar sebelah bawah. Dengan arah pengintegralan yang melawan arah jarum jam, seperti yang ditunjukkan, arus neto yang dilingkupi kalang adalah I enclosed sama dengan I1 kurang I2. Arus I3 tidak termasuk yang dilingkupi kalang. Persamaan berdasarkan hukum Ampere kini dapat ditulis sebagai integral sirkuler dari B dot ds sama dengan mu 0 dikali I1 kurang I2. Anda mungkin bertanya-tanya karena arus I3 memberikan sumbangannya pada magnitudo B di sebelah kiri persamaan di atas, mengapa arus I3 tidak muncul pada sebelah kanan persamaan tersebut?
Jawabannya, sumbangan arus I3 kepada medan magnet adalah saling melenyapkan atau cancel out karena integral sirkuler dilakukan secara lengkap di sepanjang kalang yang tertutup. Sebaliknya, sumbangan dari arus-arus yang terlingkupi kalang ampere kepada medan magnet adalah tidak saling melenyapkan. Persamaan untuk mendapatkan magnitudo medan magnet B tidak dapat diselesaikan berhubung pengintegralan tidak dapat dilakukan kalau kita tidak memiliki informasi yang mencukupi tentang hubungan antara B dengan theta dan ds. Namun, kita sadar bahwa hasil kali pengintegralan seharusnya sama dengan mu 0 kali I1 kurang I2. Yang nilainya tergantung pada arus neto yang menembus permukaan kalang ampere.